Sejumlah sekolah negeri di Kota Batam mulai menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Meski bukan merupakan sekolah penggerak, namun pada tahun ajaran baru ini mulai diimplementasikan. Menurut Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Anindito Aditomo, dikutip dari Antara News bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2022-2023 di masing-masing satuan pendidikan. Namun, pihak sekolah, kata dia, penerapan kurikulum Merdeka ini menjadi salah satu opsi yang dapat dipilih secara sukarela. Dikatakan Anindito, untuk kurikulum Merdeka memiliki dasar aturan yang tercantum dalam surat keputusan atau SK dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan atau BSKAP nomor 044-H-KR-2022 yang ditandatangani pada tanggal 12 Juli 2022 lalu. Dalam SK itu pertama disebutkan sebanyak 140.000 satuan pendidikan akan menerapkan kurikulum Merdeka untuk tahun ajaran 2022-2023 tahun ini. Kemudian berikutnya, SK Kurikulum Merdeka memuat tentang level implementasi yang berubah untuk beberapa satuan pendidikan. SK tersebut, kata dia, merevisi SK sebelumnya karena terdapat perubahan beberapa satuan pendidikan yang melakukan refleksi dan mengubah level implementasinya, misalnya dari level mandiri belajar ke mandiri berubah atau sebaliknya. Lebih lanjut, Anindito menekankan posisi Kemendikbudristek yang ingin mengimplementasikan kurikulum pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Ini berarti setiap satuan pendidikan berhak membuat kurikulum operasional satuan pendidikan sendiri yang sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didiknya. Sementara itu, sekolah menengah tingkat pertama di Kota Batam yang bukan sekolah penggerak, namun pada tahun ajaran baru ini mulai menerapkan kurikulum Merdeka tersebut, salah satunya di SMP Negeri 4 Batam, SMP 17 Batam, SMP 26 Batam, dan SMP 52 Batam. Keempat SMP negeri ini mengaku telah siap mengimplementasikan kurikulum Merdeka itu diterapkan pada siswa kelas 7. Kita juga saat ini sedang mempersiapkan tahun 2022-2023 ini memakai kurikulum Merdeka Berubah. Merdeka Berubah. Nah, dengan arti kata ini kita terapkan di kelas 7. Kelas 7 ya? Di kelas 7 saja. Kalau untuk kelas 8-9-nya tetap memakai kurikulum 2013. Persiapan yang kami lakukan untuk penggunaan kurikulum Merdeka Berubah ini, yang pertama kemarin kita mengajukan ke kementerian dan alhamdulillah SK kita sudah disetujui, sudah keluar SK-nya. Kemudian tentunya kami melakukan pelatihan secara guru-gurunya ya, mandiri. Pelatihan secara mandiri. Kalau insya Allah di tahun ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran itu secara full day. Full day ya? Ya, full day. Kemudian yang kelas 8 dan kelas 9 masih mengikuti yang namanya kurikulum 2013 dan kelas 7 kita mencoba untuk mengikuti kurikulum Merdeka. Jadi pertama ke kelas 7 dulu ya Bu ya? Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka gimana persiapan guru-guru Pak? Sudah ada in-house training atau apa? Kalau itu kita belum, tetapi kita akan melakukan persiapan itu masih secara pribadi lah di sekolah gitu. Jadi mandiri Bu ya? Mandiri. Cuma secara bertahap kita lakukannya. Iya. Jadi melakukan pemahaman kepada guru, memberikan info-info mengenai kurikulum Merdeka ini, kemudian nanti insya Allah di hari Sabtu kita akan melakukan IHT itu. IHT-nya hari Sabtu. Iya. Untuk pertama untuk kurikulum. Ya, sekolah kita itu belum sekolah penggerak, tetapi kurikulumnya semester depan kita rencana yaitu kurikulumnya yang kelas 7 ya kita ganti dengan kurikulum Merdeka
berubah. Mereka berubah. Karena dalam kurikulum itu ada 3. Pertama, Merdeka Mandiri, yaitu kedua Merdeka Berubah, kemudian berbagi. Kalau seandainya mandiri kita pakai, memang kita belajar secara mandiri, tetapi kita harus diberikan target. Ya, berubahnya sampai kapan? Ya, berapa bulan? Ya, mendingan kita langsung berubah saja. Yaitu ya kita harus lihat, harus belajar. Gitu. Dan itu siap kita Pak ya? Mudah-mudahan Pak. Kalau untuk mendukung Merdeka Berubah itu apa nih Pak yang belum kita masih kurang di sekolah kita? Saya rasa yaitu pertama yaitu kemampuan di guru. Kemampuan di guru yaitu ya kita harus sering ya sosialisasi, kemudian ada yang pelatihan supaya guru itu memahami betul. Kita belajar Pancasila. Sama halnya dengan sekolah menengah atas atau SMA di Kota Batam juga mulai menerapkan kurikulum merdeka tersebut, salah satunya di SMA Negeri 8 Batam dan SMA Negeri 14 Batam. Kedua SMA negeri ini bukan merupakan sekolah penggerak, namun pada tahun ajaran baru ini mulai diterapkan kurikulum merdeka tersebut kepada kelas 10. Yang pertama, kita sudah dituntut oleh Kemendikbud untuk melaksanakan kurikulum sekolah penggerak. Ya, kurikulum merdeka sekarang ya. Nah, kita terpaksa, guru-guru pun harus kita berikan pelatihan agar bisa mengikuti perkembangan saat ini ya. Memang tujuan pemerintah memberikan kurikulum baru itu agar update semua ya, lini pendidikan baik dari tata usaha, dari guru, bidang studi ya, kemudian kepala sekolah, semuanya harus mengikuti situasi dan kondisi saat ini. Terlebih awal adalah pelatihan Pak ya? Pelatihan dulu tetap, SDM itu utama. Dimanapun kita melaksanakan sebuah kegiatan tanpa SDM-nya kita perbaiki ya sulit. Bukan hanya sekedar nama, tetapi ini kan aplikasi nanti hasilnya itu pun tidak akan baik kalau tanpa diikuti dengan peningkatan sumber daya manusianya. Kalau kami, insya Allah kami sudah mendaftar di IKM itu. Nah, implementasi kurikulum itu kami milih di pilihan kedua khusus untuk kelas 10. Merdeka Berubah itu ya? Merdeka Berubah. Ya. Mandiri Berubah. Mandiri Berubah. Itu gimana itu ya Bu? Programnya sama dengan K13? Ada perubahannya, ada perubahan beda, tapi penyempurnaan. Kami masih sambil belajar lah ini. Lebih utama kayak project ya. Udah ada pelatihan. Kami udah ngadakan pelatihan untuk persiapan sebelum masuk ke tahun ajaran. Insya Allah. Kita belajar Pancasila.